Gue Bunga. Gue Mima. Ayo kita ngomongin trailernya Kenjira The Series. Oke, ini salah satu yang paling ditunggu Intan. Kenapa Tan? Gue baca novelnya dan gue suka banget. Kayaknya gue udah baca novel 5 kali deh. That's over. Yes. Too extra. Gue excited karena ini tuh tipe genre gue. Betul. Fantasi, supernatural gitu. Ini Intan banget. Jadi kita fingers cross ya semuanya. Semoga bagus. Karena novelnya bagus banget. Ya, karena source materialnya bagus gitu. Bagus banget. Gila sih. We love Dukun Love Story. Good love story. ตระกูลของแม่ถูกสาปให้ลูกชายทุกคนที่เกิดในตระกูลนี้ตายโหงก่อนอายุ 21 ปี นี่ผีมาทำร้ายมึงก่อนเลยเหรอวะไอ้เข็มปกติยันพ่อครูกูอยู่ได้เป็นปีแม่งร้ายแรงจริงเว้ยเข็ม Jet. กูว่ากูต้องพามึงไปหาตัวช่วยแล้ววะ Oke. Oh, ini dukun jadi ya. โมพุทธายะมาพะธนาภากาสัจจะสัพเพทวะปีศาจเจวะอลาวกาทโยเปีย นี่อาจารย์พลัน หมอทำตัวตึงย่านอุบล Oh. Cakep. จ้องจนหน้ากูฝึกมาแล้วมั้งมึงชื่อเข็มใช่ไหมย่างเห็ดยังให้เฝ้าเห็ดบ่ถึง6 เดือน Wow, that ISIS. Waduh. มึงกลับไปซะที่นี่ไม่ใช่ที่ของมึงพ่อครูช่วยผมเถอะนะครับผมขอร้องละเรื่องเจ้ากรรมนายเวรของเวรกูบ่ยุ่ง มันอาจจะเกี่ยวข้องกับคำสาปของตระกูลผมก็ได้อะถ้าผมอยู่ที่นี่ก็แปลว่าผมต้องตายสิครับ ฉันจะเอาเข็มไปอยู่ด้วยเจวันอลาวกาทโยเปียคุณเข็มออกมาเถอะครับคุณเข็ม มึงจักยอมส่งมันมาให้กูหรือจักอยากลองดีกับกู ผมจะทำให้พ่อครูเลิกมองผมเป็นคนนอกให้ได้ครับ Ayo lakukan perdukunanmu. I wanna see. พัฒนาติ Oh ya, oke. กูเชื่อนะเว้ยว่าแม่งต้องมีทางเอาชนะไอ้คำสาปมันได้อะ I do remember that. อลาวกาทโยเปียทักขังคลับตังพิสวาสเปีย มีพบจะต้องมีจาก Oke. พี่อย่าไม่ยอมแพ้ดูไอ้เข็ม มึงนี่มันแสหาเรื่องนะ มึงต่างหากที่มาหาเรื่องกูเธอมาขอให้ฉันช่วยมาอยู่ที่เรือนฉันก็นับว่าเป็นคนของฉัน มึงท่องตามที่สีบอกเลย ถ้าพ่อครูมีใจจริงอ่ะเขาจะคิดถึงมึงยังอยู่ไม่ส่งเลย Anjir, gue tahu lagi adegan ini. Oke. Cia. Ini cakep banget. Coba dong ya. ไปเอาผ้าชุบน้ำมา Keng Harit. Gue karena gue udah tahu ceritanya. Kalian ngerti nggak cerita tentang apa? Enggak, absolutely. Gue No. di tengah-tengah trailer jujur aja lost. Gue nggak ngeliatinnya lagi, nggak baca subtitlenya. Gue kayak apaan nih gitu. Mereka banyak banget numpukin gambar tapi apalagi di tengah tuh. Tapi Nggak ada konteksnya. Iya, as premis doang yang lo dapetin, yang dia curse udah gitu doang kan. Iya, gue pahamnya dia apa sih punya generational curse. Mereka harus mati ketika umur 21 tahun. Dianya mati. Iya, dia si setiap Kemnya. anak
laki-laki yang lahir ya? dari Siapa anak laki-laki harus mati di umur 21 tahun. Kerap. gue gak tahu. Iya. Abis itu Lagi dia ngomongin pergi, dia pergi minta tolong sama dukun. Iya. Ada dukun nih, dukun ganteng ini. Dia OG-nya something Oke. gitu. Dia bisa nolong lo, and then I don't know anything else. Iya. I have no idea. What is it? Ini tentang apa? Coba lo jelasin. Jadi si Cam ini dari keluarganya itu setiap anak laki-lakinya tuh nggak ada yang bisa bertahan anak laki-lakinya nggak bisa bertahan sampai umur 21. Ya. Mereka tuh diburu sama sebuah spirit gitu, hantu ini si cewek ini namanya Rampeng. Oke. Nah, dia itu kayak ngincar pengen keluarga itu nggak punya keturunan lagi gitu loh kayak. Nah, dia itu hantu dari masa lalunya keluarga itu. Jadi itu kayak kalau si Porkru, dukunnya ini panggilannya Porkru. Porkru ini bilangnya itu tuh karmik dari masa lalu, karma yang dibuat sama keluarga mereka dari masa lalu. Nah, dia itu gak mau berurusan sama karma karena ya kan karma dihasilkan atas perbuatan lo gitu loh. Nah, tapi at the same time si Cam ini adalah apa ya, tunangan dia di masa lalu. Si Porkru ini dia bisa ngelihat kayak masa lalu gitu. Dia itu dulu cewek. Jadi kayak mereka punya connection di masa lalu gitu. Mirip-mirip tahu Offroad something. Nah, Apa? Judul? Century of Love. Santorov. Tapi karena dia waktu itu perempuan, kalau perempuan di keluarga itu juga punya curse sendiri, yaitu mereka tuh nggak Bisa punya anak. long last kalau sama pasangannya. Jadi dia mati di masa lalu, sakit kalau nggak salah gue sakit. Terus pas dia reborn lagi kan, as Cam, si Porkrunya, Ya. as dukun itu. Oh, berarti mereka udah reborn nih. Kalau Century of Love kan hidup dianya kan si Ya udah dua-duanya udah mati. Oke. Ya gitu. Nah, ini tuh ceritanya tentang nyelesain karma dia sama si cewek ini, si hantunya ini, si Rampung ini. Gitu. Nah, kalau di novelnya it's mostly beneran supernatural adventure ya. Lu kalau lihat romance-nya tuh nggak banyak banget. Romance-nya tuh subtle banget gitu loh. Iya, nanti kita sekali lagi nih coba ngomongin dulu, nanti sekali lagi nonton. Iya, dengan konteks ya. Dengan konteks. Iya, kalau yang ya nah dia sih kan punya dua temannya itu yang kayak jadi sidekick dia lah, intinya kayak gitu. Kalau di novelnya itu karena dia kayak dia ini udah mau 21. Jadi dia bener-bener kayak dia tuh setiap dia tidur dia tuh dimasukin ke dimensi lain gitu loh. Kayak ngelihat sesuatu, tiba-tiba dia udah di atas rooftop aja mau lompat kayak gitu tuh loh. Jadi makanya dia datang ke si dukun ini, makanya tinggal di rumah dukun ini gitu, kayak iya dijagain gitu. Tadi kan ada adegan kayak gitulah. Gue masih melihat ini ada potensial untuk jadi oke, tapi keseluruhan karena mereka juga syutingnya belum selesai ya, gue lihat. Jadi agak ya syutingnya lama banget. Ini lebih lama daripada series lain ya. Udah mau 60. Tapi kalau di novelnya ini tuh fantasi banget, which is tricky. Adegan-adegan ketika dia harus berurusan sama hantu-hantu ini itu banyak kayak di Enigma. Banyak, tapi ini lebih tradisional gitu kan. Dan dia lebih ke religinya Buddhis gitu loh. Jadi lebih fantasi supernatural emang. Kayak gue mengkhawatirkan itunya sih sebenarnya, kayak gimana mereka memvisualkan apa yang ada di novel itu. Soalnya ini tuh fantasi banget kalau di novelnya. Enggak, tapi kita di novel ngikutin POV siapa? Si Cam. Kita ngikutin POV siapa? Cam. Jarang banget dari Porkru. Makanya dia tuh sosoknya tuh misterius banget. Dan dia adalah tipe karakter, dia besarnya tuh di apa ya, di Mong, apa sih itu namanya? Di temple. Dia dimasukin sama kakeknya dari kecil di sana. Terus sampai dia kayak udah SMP atau gimana, tapi dia tetap
mempraktekkan Mong itu gitu loh, paham Mong dia itu gitu loh. Jadi dia stoik banget gitu loh. Oke. Dan dia tuh punya banyak murid. Ngerti nggak sih? Dia kan dukun yang sangat populer dan powerful. Karena dia si Porkru ini punya karmik yang bagus banget gitu loh dari masa lalunya. Jadi kayak ketika dia jadi dukun itu deity tuh suka sama doanya dia. Jadi dia selalu dibantuin gitu. Makanya dia powerful banget kalau as a dukun ya. Makanya ketika si Jad itu temannya si Kemjira yang kayak ini tuh dari yang bawa dia ke kampung ini, itu tuh salah satu muridnya si Porkru. Nah, tapi ternyata awalnya sih Porkru tuh kira ini cuman masalah dia tuh diikutin sama roh jahat. Tapi pas dilihat si Kemjira ini ngebawa karmik satu keluarganya. Jadi dan dia tipe yang gue nggak mau berurusan sama karma. Itu tuh bakal kayak banyak banget lah yang harus dikorbankan gitu loh. Nah si karmanya si Kemjira tuh gede banget. Si Rampeng ini hantu yang pengen bunuh dia, ketika lu ngelihat background story-nya nanti ya kayak lu juga nggak bisa salahin dia gitu loh, kayak his backstory so sad, like so sad gitu loh. Terus itu ya itu gitu. Lu ngelihat Pupa stoik dan ini dia lebih banget stoik dari Pupa. Dan dia karena dia menerapkan paham Buddhis yang untuk Mong ini, dia tuh kayak anak-anak muridnya itu yang apa ya, gue nggak ngerti sih, kayak kalau di kulturnya lebih kayak master and student gitu loh. Jadi dia itu sangat dihormati. Kayak makan dan segala macam tuh disiapin gitu loh. Jadi dia sama bawahannya tuh sama muridnya tuh berjarak banget gitu loh. Nah, si Jad itu aja sama si temannya satu lagi ketika mau jadi murid dia tuh ada ritual tertentu yang harus dilakukan gitu. Jadi mereka tuh berjarak dan karakter dia tuh jadi kayak lebih misterius dan berjarak banget gitu loh. Si Porkru, dan kita jarang banget ngelihat point of view-nya dia. Dan romance-nya dia sama Kem itu tuh wah parah banget sih. Itu kalau lu nggak baca detail lu nggak tahu kalau dia tuh cemburu, kalau dia tuh terganggu sama sesuatu gitu. Setelah sesatel itu lebih satu daripada atau Star, parah banget. Pegangan tangannya tidak ada kalau novelnya ya. Gue mau lihat trailernya ya, breakdown ya. Coba. Ini Oke. Kem waktu kecil mostly. Kem ya, namanya Ini Kem ya, kan? Kemjira ya, namanya dia Kemjira. Kem waktu kecil. Dia datang ke rumahnya Porkru, tapi ini tuh yang masih jadi dukun itu kakeknya. Dia minta jimat dari apa harimau gitulah. Pokoknya jimat itu dibikin sama kakeknya. Porkru tuh cuma 3 seumur hidup dia. Dipakai sama Porkru, pakai Kemjira sama satu lagi temennya. Kayaknya itu ya. Tapi sebenarnya kalau di novelnya sih kakeknya yang datang ke rumah Kem. Nah, dia ini sebenarnya ibunya udah meninggal. Ini dia lagi ngelukis ibunya. Bokapnya untuk meringankan karma dia jadi Mong. Jadi dia cuma hidup sendiri. Ini dia pertama kali ke Bangkok untuk kuliah. Di sini dia mulai yang diganggu intens gitu untuk mati gitu. Ini Jad tuh temennya, muridnya Porkru kebetulan. Jadi kayak dia tuh bisa melihat ada banyak ghost yang ngikutin dia gitu loh. Si Jad ini. Jad tuh dia punya mata batin tapi ketutup sedikit. Jadi dia cuma bisa kayak banyak banget kayak Dia setengah. samar-samar gitu, banyak banget nih yang ngikutin lu. Dikasihlah sama dia jimat dari guru dia yaitu Porkru. Tapi jimatnya tuh kurang ampuh gitu. Di situ dia mulai sadar, oh ini berat nih kasus nih anak. Wah, I don't know. It's supposed to be di sini tuh kalau di novelnya the most Serem.
mendegangkan perjalanan dia Di bus ya? di perjalanan dia menuju ke tempat Porkru karena si Rampong tuh tahu dia bakal ke tempatnya si Porkru. Ini serem banget kalau Kayaknya iya deh, nanti di itu deh kayaknya. Masuk ke itu soalnya ke goa. lorongan. Tapi gue nggak tahu ini apakah pertemuan pertama mereka di sini. Kalau di bukunya nggak di sini. Gue lebih suka pertemuan mereka di buku. Gimana? I don't know. Makanya siang soalnya pertemuan pertama mereka tuh malam. Dia nggak ada tato di dadanya ya? Tatonya di belakang ya? Ada kali belum gua baju aja. Nah tuh dia ngeliatin, oh ini kan yang dibuat sama kakak gue gitu, jimat itu. Cakep. Itu dia, bukan dia yang ngomong kan? Apa? Yang mana? Tunggu, dia ngomong apa sih? Ya hasil. Iya. Dia? Bentar, Dia? bentar. Iya si camnya. Enggak, kayaknya kayak orang dalam masuk ke dalam dirinya. Ini kayaknya pertama kali dia pindah nih. Nah, harusnya ini pertama kali dia ketemu sama si Cam di sini. Nih. Mereka kan dari bus itu. Terus dikejar-kejar sama literally semua hantu yang ada di hutan di situ. Sampai akhirnya mereka lari ke rumahnya Porkru. Ini pertama kali harusnya ketemu di sini tuh. Oke. Mereka masuk, Porkrunya yang ngapain si hantu-hantu itu. Oh, oke. Kayaknya itu Chenyot deh. Nah ini kayaknya flashback masa lalu ya. Iya. Oh ini nih sini ya. Nah kayaknya ini rampongnya, Yang ini kan. hantunya. Nah iya nih Chenyot. Ini apa ya? Stand in my way. Iya si hantunya tuh ngomong sama si Porkru, lo kasih tuh anak atau lo berakhir kayak kakek lo gitu. Nah iya ini harusnya di situ tuh. Itu melawan semua hantu-hantu itu. Di opening tuh. Oh oke, wait, sebentar. Gue kira mereka. Nah ini tuh dia masuk ke goa, di goa ini tuh ada deity. Dia nanya si Cam tuh lagi disembunyiin gitu loh. Kayak dia nanya Cam itu di mana. Dia sembunyi dong. Oh ya nanti jangan deh, jangan. Ini genre yang susah. Aktornya itu kan yang satu kita tahu kan, si yang jadi Kang Haret iya, King Haret kan kita yang tahu. sama Jeb. Iya, yang sama Jeb yang di Paradise Spoon itu. Yes. Yang satu lagi tuh baru ya? Kayaknya ya. Seperti namping ya. Iya ya. Harus I've never seen him Gue anywhere. belum terlalu ngeliatin karakter dia di sini sih. Kalau Cam di novel sih dia timid dan pemalu Oke. gitu loh tipe dia. Kenjira. Nah makanya tuh ngerti gak sih lo? Si Cam di novel dia timid dan pemalu, sementara si Porkru stoik banget. Jadi banter mereka tuh gak yang Nggak ada. makanya Iya. kalau A Tale of Sunset walaupun si stoik, tapi kan mixnya Little shit kan. iya little shit gitu, ngerti gak sih? Jadi banter mereka masih ada gitu. Ini tuh agak tricky karena emang lebih strong di cerita daripada di romance. Romance tuh setelah everything come clear, mengkhawatirkan. Oke, gue paham mereka harus masukin romance ke ceritanya, bagaimanapun ini kan BL ya. Tapi at the same time gue nggak mau hal itu ngerubah karakter masing-masing gitu loh. Kayak make it make sense aja gitu loh. It's okay slow burn romance, tapi tricky banget. Enggak,
ada berapa series dukun love story yang love story, ngerti gak sih lo? Oh ya. Coba Revenant tuh ya Allah tipis banget, Almost non-existing Non-existing. enggak deh never mention it. tapi ya subtle di akhirnya. Iya. Kayak mereka nggak pernah mention itu romance, lebih kayak we can see possibility Gitu. and chemistry between dia sama Cup itu kan. Tapi dengan begitu ya make sense aja, soalnya emang permasalahan mereka tuh bukan masalah mereka cinta sama siapa gitu. Iya. Masalahnya Dan di camp juga gimana sih dia mau mikir cinta-cinta, Iya. mau mati berapa bulan lagi gitu loh. Coba apalagi Revenant, si The Guest juga kan Apa kagak ada? nggak ada romansnya, tapi kayak lo bisa ngelihat kalau mereka emang sayang satu each other, Iya, sayang satu sama platonik, lain, platonik gitu. Apalagi ya? Ya pokoknya ada lah intinya. Even si ini punyanya Win, apa namanya? Enigma. Si dia kan Primnya suka sama dia, tapi Winnya enggak. Oh, oke. Gitu. Ya udah jadi, gitu. Jadi nggak ada romance juga gitu loh. Lebih ya mereka comfortable each other gitu aja gitu. Nah, itu makanya agak tricky gitu loh. Karena secara cerita itu strong banget ya, backgroundnya tuh bagus banget, dan gue sukanya pas baca novelnya it's very detail apa yang dilakukan Porcru dengan ritualnya. Kan gue suka yang kayak gitu ya. Apa yang lu ceritain tuh sangat-sangat meyakinkan gitu loh. Kayak gue bisa kebayang ceritanya memang di drive banget sama backstory yang kuat banget dan sama karakternya juga, tapi dari sini Belum kelihatan ya. belum kelihatan full potentialnya Kayaknya gitu. mereka juga dikejar schedule kali ya, karena syutingnya juga belum selesai gitu loh. Mungkin ya, dan ya itu sangat mengkhawatirkan, tapi ya hope for the best aja sih. Cuma gue butuh diyakinkan aja sih. Kayak coba kita lihat episode satunya nanti gitu, kayak gimana. Siapa tahu Gue siapa juga tahu pengen ngeliat episode satunya sih. Ya sama kayaknya ternyata kan mereka berdua nih debutnya ya. Iya, Series barengan gitu, couple as couple. Berat banget dapet Karakternya berat banget. karakter kayak gitu, dapat ceritanya berat banget, kayak kenapa lu mengiyakan ini berat banget ini. Lu kalau gue ceritain background story-nya si Porcru lebih parah lagi tuh, kayak holy shit gitu. Kan maksudnya sangat berani gitu mereka memilih ini. Cuman mungkin ya apapun stepping stone-nya berarti mereka ya berani. sangat berani kan. Iya. Gitu. Cuma kita tahu Domundi, kita tahu mereka sangat-sangat sama-sama mengedepankan romance dari cerita-ceritanya mereka kan. Jadi hope for the best, mereka find the balance di sini ya. Dengan story yang sekompleks ini dan romance yang masih mau mereka majuin gitu. Nggak usah plek-tipik sama novelnya deh. Seenggaknya balance-nya aja ketemu gitu. Balance-nya. Balance aja ketemu. Iya. Balance. Karena menjanjikan banget gitu loh. Kita jarang banget ngeliat fantasi yang kayak gini, apalagi yang lokal dan BL gitu. Jadi I really hope they nailed it sih. Yep. Gitu. Oke, bye-bye.